Keinformasi yang minta pemirsa PT Surya Semesta Internusa Tbk atau SSIA mengalami penurunan kinerja pada paruh pertama tahun 2025, di mana Persero mencatatkan periode rugi berjalan berbanding terbalik dari laba bersih di semester pertama 2024. Dikutip dari keterangan perseroan, PT Surya Semesta Internusa Tbk atau SSIA mencatatkan rugi periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau rugi bersih sebesar Rp32,34 miliar di semester 1 2025. Raihan ini berbanding terbalik dari catatan laba bersih Rp105,62 miliar di semester 1 2024. Sementara pendapatan usaha tercatat di Rp2,11 triliun, turun 9,8% dari capaian Rp2,34 triliun di semester 1 2024. Pendapatan segmen properti dilaporkan sebesar Rp338,7 miliar, tumbuh 20% year on year dari Rp282,2 miliar. Pendapatan segmen konstruksi di Rp1,70 triliun, naik 6,2% year on year, dibandingkan dengan semester 1 2024 di Rp1,60 triliun. Segmen perhotelan tetap lesu di paruh pertama tahun 2025 dengan raihan Rp215,6 miliar. Beban langsung mencapai Rp1,67 triliun, turun dari Rp1,72 triliun di periode yang sama tahun lalu. Laba bruto turun 29,1% year on year menjadi Rp439 miliar dari sebelumnya di Rp619,5 miliar. Dari sisi neraca, per 30 Juni 2025, perseroan punya total aset Rp11,27 triliun. Total liabilitas perseroan Rp3,39 triliun di akhir Juni 2025. Posisi kas perusahaan Rp1,68 triliun, turun 23,4% year on year dari Rp2,18 triliun di akhir 2024. Lalu utang berbunga di Rp1,32 triliun, naik 32,1% year on year dari Rp1 triliun di semester 1 2024. Berbagi sumber, IDEX Channel. Di tengah penurunan kinerja pemirsa secara teknikal, pergerakan SSIA saat ini justru mengalami penguatan yang cukup signifikan. Rilis kinerja tampaknya cukup diabaikan di tengah perubahan kepemilikan saham dengan masuknya beberapa grup-grup besar ke dalam saham ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan intraday saham SSIA di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, ditutup di perdagangan 4 Agustus di 2420. Dibuka di zona merah pada pagi tadi, tertekan ke 2400, kemudian berbalik arah ke zona hijau di 2520, bahkan di pukul 10 sempat berada di level 2640 pemirsa. Pada pukul 12 penguatan terbatas ke 2580 dan pembukaan sesi kedua ke 2570. Namun secara intraday beberapa menit yang lalu SSIA sempat menyentuh ke level intraday tertingginya di 2650. Saat ini menguat terbatas di 8,68% di 2630. Kita beralih ke grafis selanjutnya pemirsa. Pergerakan saham SSIA dalam 6 bulan terakhir sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Ya, di perdagangan Maret masih diperdagangkan di 870, di April tertekan ke 710 ketika trading halt terjadi. Mei bangkit ke 860, bahkan di Juni melesat ke 1570. Juli penguatan signifikan berlanjut hingga ke 2890 dan Agustus lebih cenderung mengalami penguatan terbatas dan belum mampu kembali ke 2800-an di 2570. Hari ini intraday sempat ke 2650. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada. Ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya minus di 187,67 kali, PSR di 2,87 kali, PBV di 2,20 kali, dan PCFR minus di 7,75 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah menguat di perdagangan Selasa di tengah ekspektasi The Fed untuk segera melakukan pemangkasan suku bunga jelang akhir tahun semakin tinggi. Dikutip dari data RT hingga perdagangan Selasa siang tadi, rupiah menguat di 0,17% di level 16.357 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah sudah dibuka menguat di 0,15% di posisi 16.360 per dolar Amerika.
Sementara indeks dolar Amerika terpantau berada di zona merah dengan pelemahan tipis di 0,05% di level 98,73 di Selasa pagi tadi. Sentimen pasar kini tengah dibayangi ekspektasi penurunan maksud kami, Fed Fund Rate yang makin menguat. Dikutip dari Reuters, Gubernur The Fed San Francisco Mary Daly mengatakan sudah dekat waktunya bagi otoritas moneter untuk menurunkan suku bunga acuan melihat kondisi pasar tenaga kerja yang makin melemah. Menurut alat CME FedWatch, probabilitas pemangkasan suku bunga The Fed di September melonjak menjadi 94,4%, naik tajam dari 63% di pekan sebelumnya. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.384 rupiah. Penguatan sudah mulai terbatas, kemudian terhadap euro di 18.951 rupiah, pound sterling di 21.951 rupiah, dan yen Jepang di level 111,21 rupiah. Beralih ke informasi komoditas, harga batu bara melemah tipis di awal pekan di tengah prospek yang dinilai masih menjanjikan. Harga emas menguat dalam 3 hari beruntun di tengah ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed. Sementara harga minyak cenderung stabil seiring kekhawatiran terkait kelebihan pasokan. Harga batu bara melandai di perdagangan awal pekan. Meski terkoreksi, faktor fundamental pasar menunjukkan potensi rebound masih kuat dalam waktu dekat. Diketahui sepanjang Juli 2025 harga batu bara rata-rata di $112 Amerika per ton atau naik 3% lebih dibandingkan Juni 2025. Penguatan harga batu bara dalam beberapa pekan terakhir didorong kombinasi gangguan pasokan domestik dan lonjakan permintaan musiman di negara-negara utama konsumen energi. Merujuk Refinitiv, harga batu bara di perdagangan Senin ditutup di $117,2 Amerika per ton atau turun tipis 0,05%. Harga emas kembali menguat dan bertahan di level psikologis $3.300 Amerika per troy ounce di tengah ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed. Di Senin, harga emas dunia menguat 0,31% di level $3.373,06 Amerika per troy ounce. Kenaikan ini memperpanjang tren positif emas dengan menguat selama 3 hari beruntun dengan penguatan mencapai 3%. Harga penutupan ini menjadi yang tertinggi sejak 23 Juli 2025. Sementara di Selasa pagi, harga emas dunia di pasar spot masih menguat 0,1% di $3.376,91 Amerika per troy ounce. Harga minyak dunia nyaris tak bergerak di Selasa pagi waktu Asia setelah mencatat penurunan selama 3 hari beruntun. Kekhawatiran pasar terkait kelebihan pasokan terus membayangi setelah OPEC Plus menyepakati peningkatan produksi besar lainnya di September. Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent tercatat stabil di level $68,76 Amerika per barrel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate atau WTI Amerika Serikat di posisi $66,27 Amerika per barrel, turun tipis 0,03%. Dari bagi sumber untuk ADX. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,23% di level $66,15 Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,11% di level $15.078 Amerika per metrik ton. Emas juga melemah di 0,15%, masih bertahan di 3.400-an, tepatnya di $3.421 Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat signifikan di 2,14% di level Rp4.200 Malaysia per tonnya.